Racing line-nya kan hanya jadi 2-3 meter doang kan gitu setiap itu line-nya gitu. Ya. Tikungan berapa tuh yang dikasih Tikungan nama? 10. Tikungan 10 tuh. Tikungan Dikasih Marquez. nama Tikungan Marquez kan keterlaluan itu. Kalau menurut gua Marquez ini ya bisa dibilang memang pembalap yang cerdas. Halo Moto Boys, balik lagi Salam bareng dulu. Pade. Lama nggak ketemu kita. Terakhir kita ketemu di mana Pade? Mandalika ya Pade? Kita di Mandalika. Mandalika ya? Iya. Sama ya salah satunya di preview MotoGP Iya, waktu itu Pade ya. Betul. Nah, kali ini kita ketemu lagi Pade Siap. di review MotoGP nih Pade. Ya. MotoGP Aragon. Wes, MotoGP yang serba spesial. Oh iya. Ya, heboh banget ya. Heboh banget tuh Pade ya. Heboh banget ya. Terutama ya itu tuh salah satunya kaos yang Pade pakai itu. Ah, ini dia nih. Siapa itu Pade? Ini Pedro Acosta 31. Ngeri nih. Pade andalannya Pedro Acosta. Pedro ini. Acosta. Waduh. Ngeri. Pade, kita coba untuk berdiskusi tentang ya ini jalannya MotoGP Aragon 2024 Pade. Ya, betul. Karena tadi saya bilang bahwa serba spesial nih Pade gitu. Jadi kita akan bahas tentang itu ya Pade. Ya, Kita gas dulu nih Pade. gas dulu dong. Gas. Gas. Oke, Pade. Kita sebelum ngobrol Diskusi banyak, ini, diskusi kita. Kita mestinya ngucapin selamat dulu lah sama Marquez. Kenapa Pade? Itu juara banget itu. Uish, gila. Setelah 1043 hari. Pokoknya lama Puasa banget dia kemenangan. nggak pernah juara. Itu Lama 3 banget. tahun lebih berarti kan Pade? Ya. 1 tahun 365 hari. Tapi kan kalau dihitung MotoGP-nya kan nggak nyampe 365 hari kan Pade? Iya, betul. Nah, setidaknya berarti ya 3 tahun lah ya, 3 tahun dia tak apa ya, merasakan nikmatnya, manisnya berada di podium tertinggi, terutama di main race Pade. Karena Iya, kalau betul. sprint, kalau gue ngeliatnya sprint nih Pade, sprint race itu kayak apa ya, ya itu menang. Pemanis lah ya. Nah, tapi gitu. Appetizer. Seperti itu ya Pade. Tapi yang bikin aneh kenapa dia tiba-tiba kenapa kenceng gitu sih? Bukannya kemarin kan? Marquez Pade. Ya, Marquez ini tiba-tiba kenceng banget ya. Nah itu dia, itu kalau menurut gue nih Pade ya, menurut gue. Nah ini kita diskusi ya Pade. Ya. Kita diskusi bahwa kondisinya memang yaitu lagi-lagi spesial kemarin di MotoGP Aragon. Dan ini saking spesialnya mengingatkan gue kepada ya MotoGP Indonesia awal-awal Pade. Ini mengenai apanya nih spesial? Kondisi spesialnya Aspal. terutama karena gini, saya ngelihatnya ini nggak jauh berbeda lintasan aspal di sirkuit Aragon yang memang di MotoGP 2024 ini ya sebelumnya sudah mengalami pengaspalan ulang Pade, karena Tahun lalu ya. karena di tahun sebelumnya di 2022 ini para pembalap termasuk juga pembalap lokalnya di sana si Alex Espargaro ini kan mengeluhkan banget nih. Ya. Ini sangat berbahaya ketika sirkuit Aragon akan dipakai lagi untuk MotoGP di tahun depan. Iya. Jadi sarannya adalah harus mengalami pengaspalan ulang dan akhirnya itu dilakukan oleh manajemen sirkuit Aragon. Tapi ketika dipakai di 2024 kemarin Pade, ya kondisi aspalnya nih apa ya, mungkin masih banyak pasir yang Itu bukan karena hujan timbul. sebelumnya itu bukan ya? Nah, Ada pengaruhnya nggak tuh? waktu di sprint race itu kan ya itu kan masih dirty banget lah Pade, masih kotor banget. Dan ketika di main race di Sabtu malam itu memang ada badai lah di daerah situ, dan itu juga memang hujan deras gitu, dan akhirnya ya menyapu kotoran yang ada di permukaan sirkuit. Tapi dan itu pun tidak menolong Pade, kondisinya masih tetap masih tetap spesial lah. Ya itu menurut yang saya. keluhan pertama kan si Peko mengeluh pas start ya, itu yang di sprint race. 2 kali kan Pade ya? Ya betul. 2 kali dia mengalami
rear slide ban belakangnya kan. Pas start itu kan. Pas start yang pertama hampir tabrakan sama Alex. Dan yang kedua untungnya juga meskipun slide para pembalap di belakangnya masih bisa ngindar gitu kan. Dan walaupun akhirnya di main race juga ujung-ujungnya tabrakan lagi sama Alex ya. Nanti kita bahas ya Pak De. Itu kita bahas. Nah tapi kalau gue ngelihatnya seperti itu Pak De. Ya. Memang kondisinya spesial sehingga ini menuntut pembalap-pembalap yang memang apa ya, Fokus, cerdas. bukan ya? Fokus Bukan fokus ya? juga dan juga cerdas sih Pak De. Cerdas untuk bisa cepat beradaptasi dengan ya kondisi lintasan. Kalau menurut gua Marquez ini ya bisa dibilang memang pembalap yang cerdas dan bisa memanfaatkan momentum itu untuk menyesuaikan dengan gaya balapnya dia sih Pak De. Nah kalau menurut Pak De seperti apa tuh Pak De? Kalau aku sih ngelihatnya sirkuit Aragon itu kan punya dia maksudnya emang sampai ada tikungan berapa tuh yang dikasih Tikungan nama? 10. Tikungan 10 tuh. Tikungan dikasih Marquez. nama. Tikungan Marquez kan keterlaluan itu. Terlalu maksudnya dia banget gitu kan berarti. Karena kan jarak antara Aragon dengan Cervera, rumah kampung halamannya dia kan nggak jauh Pak De. Iya benar, benar. Jadi memang akamsi itu ya. Ya kan sih. Jadi kalau yang tadi dibilang Eka sirkuitnya menjadi khusus spesial karena yang dilewati MotoGP yang jalurnya itu kan racing lainnya Pak De. Racing lainnya kan hanya jadi 2-3 meter doang kan gitu setiap itu lainnya gitu. Ya. Sehingga ya pembalap yang kamu bilang tadi Marquez termasuk yang cerdas dia harus mengikuti line itu. Ya. Menurut aku sih itu. Tapi sama ini juga sih Pak De kalau menurut saya bahwa kampung halaman Marquez, sirkuitnya Marquez dan karakter sirkuitnya pun karakter sirkuitnya Marquez yang anti clockwise Pak De. Yang banyak kirinya lah ya. Banyak kiri ketimbang kanan kan. Nah ini jadi bisa dibilang salah satu keunggulannya Marquez, nikung ke kiri ini. Walaupun ya ibaratnya kemarin di Austin ya nggak ada peluang. Walaupun kan sama nih anti clockwise banget di sirkuit Austin gitu kan. Sama karakternya dengan sirkuit Aragon gitu kan. Nah, tapi karena ya tadi Pak De, gue ngeliatnya bahwa ini market cerdas dengan kondisi spesial yang tadi seperti dibilang ya macam sirkuit MotoGP Indonesia waktu di seri-seri awal perdananya lah MotoGP Indonesia ini. Nah, Marquez pun sebenarnya kan waktu itu berpeluang Pak De di Indonesia. Tapi sayangnya dia ya alami crash kan waktu itu kan. Jadi efeknya juga nggak bisa diterusin ketika itu. Nah, tapi kalau gue ngeliatnya seperti itu Pak De, bahwa dengan kondisi spesial ini dan skill Marquez yang memang jempolan gitu Pak De, dan akhirnya itu diakui oleh para pembalap bahwa ya Marquez bisa menikung lebih rebah, lebih lean lagi nih, sekitar 4-5 derajat lah. Wah, miring banget itu. Dan efeknya tentu aja kan lebih cepat kan Pak De. Ya betul. Lebih cepat daripada pembalap yang lain. Dan yang tadi Pak De bilang bahwa yang satu jalur yang satu jalur. Jadi ya inilah hebat-hebatnya Marquez. Ya dia waktu itu juga bilang ketika meskipun dia sudah tinggal 4-5 detik dari Martin. Dia bilang saya tetap fokus. Saya selalu fokus, saya menjaga line itu jangan sampai keluar. Apalagi motivasi kalau bertarung di depan kalayanya dia yang luar biasa banyak, ada satu stand khusus 93 semua merah. Itu kurang lebih 100.000 penonton Pak De. Nah mungkin sekitar 60%-nya pendukungnya Marquez kali Pak De. Ya makanya kalau orang didukung sekian banyaknya dari fansnya, itu balapannya tuh dia bisa 110% kemampuannya tuh keluar gitu. Motivasinya kuat ya Pak De. 100 iya. Gitu. Nah, terus berarti kalau dia menangan begitu, itu terus Jorge Martin gimana ya? Ini belum apa ya Pak De. Kalau gue ngelihatnya, walaupun Marquez kemarin menang di Aragon dan begitu cerdasnya Marquez memanfaatkan momentum itu untuk bisa kembali meraih kemenangan gitu kan. Ya belum tentu sih untuk di nanti ini nih
di Aragon, di Aragon, di Misano di ya, Misano belum di tentu, Misano. ya. Ini masih perlu Dibuktikan lagi Pak De, bahwa the king is back nih. Ya. Karena ya balik lagi, ini kan kondisinya kan spesial kemarin di Aragon Pak De. Iya. Tapi dengan sirkuit yang anti clockwise kesukaan yang Marquez di Sachsenring dan di Austin, ini kan ada kemungkinan peluang Marquez menang, termasuk di Aragon ini kan gitu kan Pak De. Dalam karirnya Marquez dia tuh sekitar 6 kali meraih kemenangan di sini kan Pak De. Iya, betul. Jadi ya ini Aragon ini salah satu sirkuitnya. Nah, tapi lagi-lagi Pak De, bahwa perlu pembuktian lagi di sirkuit yang memang bukan anti clockwise. Ya. Bahwa Marquez is back, wah seru. Ya, the king is back memang ada kecenderungan ke sana memang ya. Itu dia konsisten banget, kemudian dia juga sangat fokus sama balapannya, tapi apakah raja itu benar-benar sudah balik atau kembali, kita masih perlu lihat di Misano kan, gitu, yang bukan sirkuitnya dia gitu lah. Karena ya tadi yang Pak De bilang bahwa Martin gimana gitu kan, ya ada kemungkinan Martin bisa fight lebih, dan bahkan juga Pecco bisa fight lebih di Misano. Kalau menurut gue sih seperti itu Pak De. Ya. Karena ya tahun lalu juaranya Martin, sebelumnya Pecco. Ya, jadi dua itu jadi memang ya 3 termasuk mungkin Enea Bastian ini ya 4 ya. Ini ya istilahnya para pembalap yang memang punya peluang lebih lah untuk perebutan juara. Ya, kalau yang Eka tadi bilang sirkuitnya khusus, kalau menurut spesial, aku juga ya spesial ya. Kondisi spesial itu memang seolah-olah menjadi kalau pembalap itu melawan diri sendiri. Ya. Menurut aku ya ada tambahan gitu sih menurut aku, karena ketika dia terlalu emosi, terlalu nafsu sedikit aja lewat dari racing line yang kering itu, dia akan masuk ke jalur yang kotor, itu kemungkinannya dia akan melambat banget atau jatuh, itu aja sih sebenarnya. Karena banyak memang Pak De yang kemarin seperti itu kan. Ya istilahnya ya ketika dia masuk ke sirkuit atau ke bagian sirkuit yang kotor, otomatis kehilangan grip. Entah itu low side, entah itu high side efeknya kan. Ya ada 2 kemungkinan seperti itu, dan bahkan ya nggak cuma Pecco sih sebenarnya yang mengalami slide ketika start kan. Franco Morbidelli, sama itu. Miguel Oliveira, terus Alex Espargaro, dan bahkan kemarin Pak De, sebenarnya ketika di hari Jumat gue perhatiin, wah Aprilia nih. Iya benar. Cocok, karena kan karakternya cocok nih Pak De. Karakter sirkuitnya kalau misalnya dengan ya kondisi semuanya normal gitu ya Pak De, aspal nggak ada masalah gitu kan. Ini karakternya Aprilia juga nih, banget ya. Aragon. Dan makanya ketika di Jumat di hari pertama praktis ada nama Maverick Vinales, ada nama Alex Espargaro. Betul. Wah, ini fight nih, seru nih gitu kan. Marquez, Pecco, terus Aprilia, Martin, semua nih bakal seru nih. Ternyata nggak bisa dimanfaatkan lebih. Bahkan Maverick Vinales, waduh, ke belakang terus Pak De. Iya betul. Dia tipikal pembalap yang memang nggak menyukai track-track yang low grip nih Pak De. Iya betul. Vinales. Beda sama Marquez. Marquez gue seneng banget ketemu sirkuit yang low grip gini. Ya salah satu master race juga karena kan Marquez kan. Jadi dia bisa memanfaatkan, gue bisa dibilang instingnya kuat Pak De. Kalau gue ngeliat Marquez juga. Karena kayak si Simon Cravar cerita ketika dia mengomentari balapan itu kan, dalam kondisi sirkuit yang spesial itu hampir semua pembalap straight kenceng bisa, siap-siap beloknya yang nggak bisa. Itu dia. Siap-siap beloknya nggak bisa karena belum tentu bisa ngerem ya Pak De. Iya gitu. Jadi kayak dia bilang ada semacam permukaan es sedikit, ibaratnya seperti itu. Sehingga menyulitkan pembalap yang melenceng dari racing line yang kering itu. Gitu. Itu sih sebenarnya. Nah, ini menjadi menarik nih Pak De. Ini Marquez, ini kita kesampingkan dulu ya Pak De. Iya. Kita kesampingkan dulu. Karena Pak De bilang bahwa ini jadi satu jalur nih.
Ya. Racing lainnya kemarin. Dan kejadiannya ya amprokan nih Pak De. Antara Bagnaia dan Alex Marquez nih Pak De. Itu sebenarnya apa namanya, kejadian itu dibilang nasty accident gitu ya. Cukup mengerikan gitu ya. Dan sangat disayangkan ya Pak De. Iya betul, sangat disayangkan betul. Karena si Pecco di dalam tayangan ulang beberapa kali itu kan seperti digiles di bawah motor itu cukup lama gitu ya. Untungnya mereka selamat semua, itu aja dulu tanpa ada cedera yang berarti. Iyalah gitu si apa namanya Alex kaki kirinya yang kram-kram, kalau Pecco lehernya yang pegel-pegel gitu ya. Nah, pakai itu dong Pak De, pakai koyo dong Pak De, biar nggak pegel-pegel. Tapi sebenarnya kejadian itu menarik karena ya seperti muaranya adalah ketika ada satu pembalap yang melebar karena mungkin terlalu kencang atau kehilangan konsentrasi kedap aja. Breaking point-nya kan hilang kayaknya kemarin. Jadi dia untuk menyelamatkan supaya nggak jatuh dia akan melebar gitu ya. Nah ketika dia melebar itu si Alex melebar, si Pecco ini kan memang akan mengejar supaya dia paling nggak podium gitu kan, perebutan posisi ketiga kan. Dia dengan serta-merta akan memanfaatkan semua celah gitu ya. Nah ini celahnya gede nih, ketika melebar dia masukin aja gitu. Nah ketika dia masuk begitu, Alex kemudian berhasil balik ke jalurnya yang benar. Dia menggabung lagi ke jalurnya, kemudian ketika akan antisipasi tikungan belok ke kanan, rupanya Pecco kan dari kiri masuknya kenceng banget kan. Jadi kalau ngelihat Pecco ini jalurnya bener, si Alex Marquez ini juga setelah kembali juga jalurnya masuk bener. Masuk ke jalur yang sama. Karena racing line cuma satu itu Pak De. Nah kemudian ketika mereka benturan dan tabrakan sampai jatuh sedemikian rupa, itu kemudian isunya melebar kemana-mana ini. Melebarnya adalah yang paling mencolok kemarin, ini si Alex mengamankan posisi kakaknya, gitu ya. Ya nggak mungkin lah, nggak ada urusannya itu. Ini kalau kita mencoba fair ya, gua bukan fansnya Alex, kemudian aku juga bukan fansnya Pecco. Fansnya itu Acosta. Intinya adalah kita kalau mencoba fair adalah dua-duanya sebenarnya benar nih, gitu ya. Kalau mereka sebenarnya masing-masing sudah dipanggil oleh steward setelah mereka cek kesehatan di sana, kemudian dinyatakan nggak ada apa-apa. Mereka sebenarnya sudah dipanggil semuanya satu-satu, sudah dipanggil nih. Mereka sudah menjelaskan apa yang mereka alami, yang terjadi di situ. Alex Marquez bilang memang ketika seseorang belok ke kanan, itu matanya akan ke kanan, beneran gitu ya. Ujung apex. Jadi memang kalau dibilang blind spot ya blind spot bener, meskipun si Pecco udah masuk separuh nggak kelihatan, gitu. Kecuali pendengaran ya Pak De. Nah pendengaran dalam hal ini tidak dipersoalkan oleh si Alex, tapi dipersoalkan oleh Pecco. Pecco bilang mestinya dia lihat, nggak mungkin kalau nggak lihat. Orang gua udah masuk separuh, apalagi ketika dia masuk separuh itu. Si Pecco mendengarkan RPM si Alex ini, dia bilang antara 40 sampai 60%. Itu sudah buka untuk menyambut trek lurus yang 13 ke 14. Nah, dalam hal ini Pecco kan paling terkenal sebagai pembalap yang lurus, nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah moto, nggak pernah macam-macam kan. Sehingga angin dari siapa yang salah, itu beratnya ke Alex memang, gitu nih. Beratnya ke Alex. Orang Pecco terkenal sopan gitu ya. Nah, tapi Pecco ini juga mestinya, ini mestinya lagi nih, kondisi itu kan agak susah ya. Harus mestinya salah satu ini menunda, bukan ngalah, tapi menunda dengan mempertimbangkan safety-nya. Kalau dua-duanya gua bener, karena gua kembali ke jalur, kemudian Pecco juga bilang itu jalur gue, itu efeknya kayak gitu. Jadi semuanya menjadi berantakan, semua nggak dapat poin gitu. Apalagi waktu itu Alex bilang bahwa
saya nggak lihat, gitu ya. Saya kembali ke jalur saya. Mestinya kalau lihat di buku peraturan katanya dia nih, ada mesti jarak yang aman untuk menyalip di kondisi seperti itu. Paling nggak jalur 1 meter atau apa. Tapi apa ya? Nyalip 1 meter, 1 meter gue nyalip nggak bisa. Biasanya nyalip malah benturan-benturan kan ya. Nah, kalau melihat pembelaan masing-masing, ya pasti akan bilang gue bener gitu ya. Ini tinggal nanti keputusan stewardnya kayak apa. Karena kalau ngelihat dari semua komentar, termasuk Simon Cravar pun, wah ini kemungkinan Alex akan dapat konsekuensi penalti atau apalah hukumannya. Tapi kalau ngelihat dari penjelasannya ke steward, biasa-biasa aja. Nah mungkin punya bener Pak Dek. Apa ya? Ya kalau kita bicara tentang siapa yang salah, ya ini lagi-lagi balap kan sebenarnya Pak Dek ya. Betul. Ya hal itu sebenarnya bisa menjadi racing incident karena kalau kita bicara tentang tadi kondisinya ini MotoGP Aragon 2024 ini memaksa pembalap menjadi satu jalur. Walaupun sirkuitnya lebar ini Aragon. Nah, tapi ketika bertemu dengan kondisi aspal yang kotor dan segala hal ya istilahnya yang bisa menghambat pembalap untuk memaksa dia berbalap di satu jalur, tentunya ini kan menjadi apa ya Pak De? Bisa dibilang momentum yang harus dimanfaatkan sekecil pun harus bisa dimanfaatkan termasuk untuk overtake kan Pak De. Jadi ketika Alex Marquez melebar dan Pecco memanfaatkan itu untuk mengovertake walaupun di satu sisi ada kesempatan lain untuk mengovertake, tapi ketika dia melihat itu ada peluang, otomatis dia akan mengovertake. Begitu juga dengan Alex Marquez Pak De. Ketika dia melebar dan ada peluang untuk balik lagi ke jalur, dia akan mengambil itu, walaupun peluang itu kecil. Jadi kalau gue bilang Pak De, ya ini racing incident sih sebenarnya Pak De. Jadi sama-sama punya peluang untuk balik, peluang untuk overtake gitu kan. Ini kondisinya sama ketika MotoGP Portugal Pak De. Ingat ya Pak De? Dia sama kakaknya malah Pak De. Dan ini momentum ada satu momentum yang memang akhirnya bisa menjadi pertemuan antara keduanya di satu titik yang sama gitu kan Pak De. Nah ini yang akhirnya menyebabkan bahwa crash itu terjadi kan Pak De. Jadi ketika lu kenapa nggak aduh lu sayang amat kenapa nggak harus nunggu dia aja, ntar di trek lurus juga pasti dapat, ntar di trek tikungan yang satu atau tikungan sekian gitu juga ntar dapat gitu kan. Masih 5 lap lagi ya? Mesti 5 lap ya, tapi kan ya balik lagi nih Pak De. Ini nih kondisinya spesial, Aragon yang spesial, jalur balap yang cuma satu racing line lah ibaratnya. Yang tadinya kan lu bisa dari sisi sebelah luar, sisi dalam gitu kan. Nah ini dengan kondisi lintasan yang kotor ini nggak memungkinkan orang untuk banyak titik overtake dan ketika ada peluang itu dimanfaatkan oleh Pecco dan juga begitu dengan Alex ini dimanfaatkan dengan baik oleh Alex. Tapi ya kalau ngelihat dari berbagai sisi angle kamera Pak De, memang terutama dari atas ketika ada belokan ke kanan Pecco udah di depan, tapi kan setidaknya ini momentumnya hanya sepersekian detik gitu. Apakah cukup untuk Alex ngerem gitu Pak De? Kalaupun dia ngerem, ngelonggarin gas, belum tentu kondisi bannya ini bisa menerima atau enggak. Justru takutnya slide baik di depan atau ban belakang gitu kan. Takutnya slide juga kan Pak De. Dan ini kan ya sama-sama efek juga kan Pak De. Bisa menyebabkan crash juga sih. Kalau gue ngeliat seperti itu ya Pak De. Jadi bener. Ya buat sayang kenapa nggak nanti aja dulu gitu ya susah. Peluang juga pembalap juga punya ego masing-masing Pak De. Menjadi kalau saya ngeliat seperti itu Pak De. Marc Marquez ya kan gitu. Nah itu dia ya terlepas dari itu apalagi kayak dulu balik lagi ke Sepang Clash gitu ada isu nasionalis gitu ya maksudnya wah ini Aragon harus Spanyol semua gitu kan ya enggak gitu juga sih kalau ngeliatnya Pak De. Ya sama Pak De. Menurut saya ini racing incident. Aku sepakat racing incident lah. Nah, Pak De, ini ya karena kemarin Pecco crash. Dan akhirnya Jorge Martin membalikan keadaan ya Pak De. Iya betul. Membalikan keadaan.
bahwa sekarang saya pemimpin klasemen. Iya. Nah, tapi menjadi menarik bahwa ya apakah nanti Pecco bisa membalikan peluang? Nah, kalau aku bilang sama kayak yang kita omongin tadi ya, bahwa the king is back bener, tapi belum proven, gitu ya, belum terbukti bener dalam konteks bahwa dia kalau bener-bener balik itu menang di bukan sirkuitnya dia. Nah, Misano barangkali menjadi pembuktian nanti dia untuk Marquez ya, tapi mestinya Pecco dan Jorge Martin pasti akan performanya akan luar biasa lagi. Khusus Pecco ini kan dari awal dia weekend ini dia benar-benar kesulitan Pak. Iyalah. Saya ngeliatnya dari mulai latihan pertama, latihan kedua dia udah bilang, bahkan dia ngomong kurang senyum. Ya dia sudah ngomong sama panitia bahwa tolong bersihkan sirkuitnya. Tapi nggak dilakukan juga. Makanya dia dari start feeling yang nggak baik ya akan ujungnya akan nggak baik. Mestinya di next eventnya Jorge Martin tetap akan berkibar menurut aku. Meskipun Pecco juga pasti akan naik juga. Nah, yang raja itu yang dibilang raja itu ya nggak tahu nanti seperti apa gitu. Karena ya kalau untuk the king is back harusnya nih pengen ya Pak De ada fight lagi nih. Iya dong. Di Misano karena ya lagi-lagi baik itu Marquez, baik itu Martin, baik itu Bagnaia. Ini 3 orang yang punya apa ya kemampuan untuk menjadi juara di Misano. Apalagi 2 seri kan Pak De. Ya. Seri ya Misano. Kazakhstan batal ya. Situ kan ya. Dan balik lagi ke Emilia Romagna yang merupakan ya back to back-nya lagi di Misano kan seperti itu. Tapi gini Kak. Itu mereka berlima itu direcokin nih sama ini. Oh itu, ya. Ini belum kita omongin nih Pak De. Ini belum kita omongin nih. Kemarin belakangan 2 kali ini dia kenceng banget ini. Nah, menurut Pak De, apa nih yang membuat Acosta, wah, ini luar biasa spesial juga ini. Ya, jadi ceritanya break musim panas kemarin itu dia diberi motornya itu menggunakan gear ratio yang baru. Gear ratio baru itu dia membuat engine brake gitu ya, membuat engine brake itu makin licin. Dalam konteks makin licin itu makin mulus. Termasuk perpindahan gigi dari start 2, 3, 4 sampai 6 itu mulus banget gitu, sehingga penyaluran powernya juga akan berlangsung dengan baik. Khusus ketika engine brake itu tidak ada penurunan yang berarti gitu ya. Deselerasinya pada ya. Deselerasinya itu nggak kencang banget. Itu efeknya roda belakang kan nggak terkunci gitu. Beberapa kali kalau misalnya engine brake-nya terlalu kencang dari 6 top speed kemudian turun sampai 2 mau nikung itu kan belakangnya ngunci-ngunci itu. Ketika ngunci-ngunci itu goyang-goyang tuh belakangnya tuh. Nah, dia sekarang menurun, kadar itunya turun sehingga dia brakingnya lebih bisa jauh. Tentunya rolling speednya lebih kencang. Makanya kemarin terlihat lebih smooth nih Pak De. Walaupun sempat waktu fight dengan Jorge Martin nih ya fight keras, elbow to elbow ibaratnya gitu kan Pak De. Tapi gue ngeliatnya kemarin bahwa ini Acosta mulus nih mainnya. Halus gitu. Bisa dibilang sedikit lebih kalem kayaknya pada kemarin tuh ya. Betul. Dia secara motor ada peningkatan juga. Kemudian di sisi yang lain dia ini kan sudah diposisikan sebagai pembalap utama di Red Bull nantinya tahun depan ya di KTM. Itu membuat rasa dia memang naik ya gitu. Secara psikologinya dia naik, dia ingin membuktikan, ingin tidak kepengen cacat dalam sisa seri ini nanti. Oke Pak De. Oke lah, ini mantep toh Aragon. Jadi pembahasan tentang review MotoGP Aragon 2024 sampai di situ aja Pak De. Ya kita berharap bahwa ini Pak De. Betul. Itu. San Marino. Minggu depan. Misano ya. Ini bisa menjadi pembuktian juga bagi
Ya, orang yang meragukan nih Pak De, orang yang meragukan kemampuan Marc Marquez bahwa the king is back gitu kan. Ya. Semoga aja ada pembuktian lebih dari Marc Marquez di sirkuit Misano ini. Tapi nih Pak De. Apa tuh? Kalau kita bicara tentang Jorge Martin, ketika ditanya bahwa lu gimana ntar nih? Apakah di Misano lu juga punya peluang lebih karena tahun lalu lu juara gitu kan? Jorge Martin bilang, nggak semudah itu Ferguson. Iya, karena gini, kalau menurut Martin, minggu depan gua akan main di Italia dan banyak pembalap Italia yang jago-jago dan kencang-kencang di sirkuit Misano. Nah, itu dia. Bener nggak Pak De? Betul. Salah satunya ya itu ya Pak De, Marco Bezzecchi. Oh iya. Tim apa? Iya bener. Pertamina Enduro VR Racing Team. Iya. Itu kan kemarin finishnya di bawahnya Jorge Martin tahun lalu Pak De. Jangan salah. Ya mungkin salah satunya juga ya Martin mengantisipasi nih para pembalap Italia, baik itu Pecco, Iya. baik itu Marco Bezzecchi, baik itu Enea Bastianini dan juga Di Gia. Ini Italia semua itu. Yoi, ya. Makanya kalau bagaimanapun juga pembalap yang berlomba di rumah sendiri, ya, itu yang tadi Pak De bilang, ya pasti akan naik. Ya. Secara psikologi akan naik. Secara dia punya motivasi lebih ya Pak De. Apalagi kalau kita berharap sih Bezzecchi ya naik ya, karena kan dia akan membawa bendera Indonesia bukan? Ya, Somehow. ada dua peluang lah Pak De ya. Ada dua peluang nih. Ya di MotoGP San Marino, San Marino GP dan juga di Emilia Romagna. Sama-sama di sirkuit Misano kan. Ya. Sirkuitnya Marco Simoncelli. Wah, siapa yang fans Marco Simoncelli nih? Ya, siap-siap dah. Siap-siap dah. Oke Pak De. Oke. Jadi lagi-lagi review MotoGP Aragon kita sudahi sampai di sini. Ya. Saya kemudian saya mohon pamit. Saya Yoni mohon pamit. Ketemu lagi. See you Salam Motoboys. sehat.